Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sampai pada saat hari ini sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita yang harusnya kita laksanakan. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya Maria Ulfa. Nah, di sini saya berasal dari kelompok 1. Nah, kami yang meranggotakan yaitu saya sendiri Maria Ulfa, kemudian ada Indah Mardatila, kemudian Bestari Vici Novem, kemudian Havelina Lenggo, dan yang terakhir ada Putri Wirdawati Ningsi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau menjelaskan kepada teman-teman tentang asesmen. Baik itu apa itu asesmen, kemudian apa sih tujuan dari asesmen, dan juga pengumpulan data dari asesmen, dan juga salah satu asesmen yaitu observasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih asesmen dan apa sih tujuan dari asesmen tersebut. Oke. Nah, baik. Untuk pertama kalinya kita akan membahas tentang apa sih itu asesmen, kemudian apa tujuan dari asesmen tersebut. Nah, di sini sebelumnya saya menyampaikan bahwa dalam psikologi klinis, asesmen itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, di mana asesmen ini ibaratkan sebagai pintu gerbang utama untuk kita menghadapi klien. Nah, sekarang pasti kita juga sebelumnya juga sudah pernah mendengar istilah asesmen. Nah, asesmen itu merupakan sebuah proses pengumpulan informasi yang biasanya digunakan untuk mengetahui gambaran dari seorang klien, yang digunakan sebagai penentu atau pembentukan keputusan yang nanti akan dikomunikasikan lagi dengan pihak-pihak terkait oleh asesornya. Kemudian kalau dalam klinisnya, output dari asesmen itu yaitu dapat memberikan gambaran mengenai gambaran kerja yang mempertimbangkan sejarahnya, kemudian kebiasaan dan juga manajemen kasus tersebut. Nah, kalau dalam klinis, asesmen itu berkaitan dengan dua hal, yaitu isi dan proses. Nah, isi di sini maksudnya dengan terkait dengan pengumpulan informasinya, sedangkan proses itu merupakan aspek sosial emosional yang terjadi selama asesmen. Nah, agar isi dan proses itu menjadi optimal, maka seorang psikolog itu diperlukan untuk menjalin rapor terlebih dahulu dengan kliennya. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai apa itu asesmen. Kita lanjutkan dengan tujuan dari asesmen tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan atau menjelaskan 3 tujuan dari asesmen. Yang pertama itu pembentukan keputusan. Nah, pembentukan keputusan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, di mana ini sebuah proses berkelanjutan dan akan menjadi penentu apakah klien ini akan dirujuk ataukah lain halnya yang harus kita lakukan. Nah, yang kemudian yang kedua itu pembentukan gambaran. Nah, pembentukan gambaran di sini maksudnya pembentukan model kerja kita seperti apa. Nah, itu pembentukan itu diperoleh setelah kita melakukan asesmen. Nah, yang ketiga itu pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini bertujuan agar pembentukan keputusan dan pembentukan model kerja kita, nah itu sangat penting dilakukan hipotesis agar tetap berada pada porsinya dan juga sesuai jalurnya seperti apa. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai apa itu asesmen serta tujuan dari asesmen. Nah, apabila dari apa yang saya sampaikan tadi ada yang kurang mengerti atau ada yang salah dari yang saya sampaikan tadi, saya harapkan kepada teman-teman untuk mengkoreksi, ataupun yang tidak paham boleh komen atau bertanya langsung kepada kami. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kelanjutan dari asesmen itu, yang lainnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dalam prosedur pengumpulan data. Sebelum dilakukan prosedur asesmen, terlebih dahulu kita memeriksa harus bertanya pada diri kita sendiri apa yang ingin kita ketahui dan bagaimana caranya untuk menyelesaikannya tuh.
kita diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan ini meliputi apa saja yang perlu kita ketahui dan bagaimana cara memperoleh jawabannya. Kemudian prosedur pemeriksaan dalam psikologi klinis ini umumnya terdiri dari observasi, wawancara, dan tes yang dipilih sesuai dengan pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk efisiensi dalam proses pemeriksaannya biasanya digunakan cara-cara yang dapat memberi informasi sesuai keluasannya dan kedalaman yang mencakup dalam apa yang kita ketahui dan bagaimana caranya tersebut kan. Selanjutnya setelah kita tahu bagaimana caranya, terus kita mempertimbangkan apakah tujuan asesmen itu untuk melakukan klasifikasi atau diagnosa medis atau deskripsi variabel atau sebuah prediksi. Contoh tujuan itu seperti ini. Yang pertama, kemampuan seseorang menjadi pemimpin itu bertujuan untuk prediksi apakah seseorang itu mampu atau tidak menjadi pemimpin, prediksian. Terus yang kedua, asesmen terhadap orang yang baru mengalami kecelakaan, bertujuannya itu untuk mendiagnosa atau klarifikasi tentang adakah kerusakan dari kecelakaan tersebut. Terus yang ketiga, apakah seseorang mahasiswa dapat menyesuaikan dirinya bila belajar di luar negeri. Ini memerlukan deskripsi variabel antara lain kepribadiannya, kemampuannya, ekonomi sosialnya yang dapat diprediksi apakah mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan dirinya di luar negeri tersebut. Dari ketiga tujuan tadi, klasifikasi, deskripsi, dan prediksi, diharapkan bahwa salah satu tujuan dari asesmen itu lebih menonjol data apa yang diperlukan untuk tujuan ini. Agak berbeda bila orientasi teoritiknya memperingkasnya itu berbeda. Seperti rangkuman dari studi kasus dari Sandberg, Taylor, dan Taplin itu mewakili pendekatan netral, sementara dari Korchit berorientasi pada psikodinamik, dan Canver Saslo itu berorientasi pada behavioristik atau belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bestari Vici Novem, mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Psikologi, semester 6 dengan kode nomor induk mahasiswa 117611000439. Baiklah saudara sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi dari segala mara bahaya, termasuk virus corona yang sedang mewabah saat ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, langsung saja saya memasuki materi, yaitu pengumpulan data dengan wawancara. Nah, dalam hal wawancara ini ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan oleh pewawancara, yaitu terjadinya distorsi dari wawancara maupun klien atau pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian keadaan klien, maksudnya yaitu dalam daya ingat, konsentrasi,
dan lain sebagainya. Kemudian hal terpenting juga yang harus diperhatikan dalam wawancara yaitu aspek apa yang ingin digali oleh pewawancara kepada klien sehingga topik tidak mengambang dan terjadinya bias. Kemudian observasi. Observasi ini adalah suatu hal yang penting dilakukan saat melakukan asesmen. Karena dengan melakukan observasi dapat dilakukannya pengamatan dan melihat secara langsung tindakan maupun perilaku yang dilakukan oleh klien. Maka ini sangatlah penting bagi seorang observer. Nah, itulah pengumpulan data melalui metode observasi. Kemudian pengumpulan data melalui metode tes. Nah, tes ini ada beberapa macam yang bisa dilakukan saat asesmen, yaitu tes intelijensi umum, tes proyeksi, tes grafis, dan tes inventory kepribadian. Dalam melakukan tes intelijensi, disimpulkan dan membandingkan kecerdasan klien saat ini dengan sebelum ia sakit. Nah, itulah keuntungan dari tes intelijensi. Kemudian yang kedua yaitu tes proyeksi umum. Nah, tes proyeksi umum ini bertujuan untuk mengungkap hal-hal yang tidak disadari atau kurang disadari oleh klien, seperti adanya fantasi, konflik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tes yang bisa dilakukan saat asesmen yaitu tes grafis. Tes yang paling digemari oleh psikolog karena tes ini dianggap lebih ekonomis, lebih mudah karena data yang diperoleh berupa kualitatif dan bukan penjumlahan atau scoring atau kuantitatif. Jadi lebih mudah dianggap oleh psikolog. Namun kelemahannya yaitu seringkali berpaku atau berpatok pada keindahan gambar tanpa menghiraukan ukuran, garis, dan lain-lain. Kemudian yaitu inventory kepribadian. Tes inventory kepribadian ini contohnya yaitu tes TAMAS, MMPI, dan EPI. Nah, dalam melakukan tes ini seringkali terjadinya ketidakjujuran klien menjawab pertanyaan yang diajukan. Ini juga bisa terjadi karena gagalnya klien dalam memahami pertanyaan kuesioner. Kemudian atau bisa jadi kuesionernya yang gagal dalam menyampaikan pesannya. Nah, itulah beberapa hal dalam pengumpulan data yang telah saya sampaikan, yaitu wawancara, observasi, dan tes. Semoga saudara-saudara sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang observasi dalam psikologi. Observasi dalam psikologi ini ada 5 cara untuk menerapkan observasinya. Yang pertama ada studi lapangan, yang kedua ada introspeksi, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada metode klinis, dan yang kelima ada metode eksperimental. Yang pertama itu ada studi lapangan. Studi lapangan itu merupakan usaha untuk membuat proses observasi itu dapat diandalkan semaksimal mungkin. Di sini studi lapangan ini data mentah skala atau cara untuk mengolah data mentahnya itu menggunakan skala ordinal. Kemudian ada introspeksi. Introspeksi itu yang dimana kita tahu adalah pengamatan diri, merupakan usaha proses asosiasi yang hanya dikontrol oleh subjek yang melakukan observasi. Di sini data mentahnya dapat diolah menggunakan
laporan verbal, dan juga dapat dilakukan dengan skala ordinal dan skala nominal. Itu ada studi kasus. Studi kasus di sini merupakan observasi yang hanya didasarkan pada penggunaan dokumen pribadi. Dan selanjutnya ada metode observasi klinis. Metode observasi klinis ini memberikan kemungkinan kontrol dengan menggunakan situasi standar, stimuli standar, dan pengarahan standar. Metode klinis ini terdiri dari observasi yang dikendalikan oleh wawancara dan tes. Metode klinis digunakan untuk mendapatkan diagnosis formal dan informal atau nama-nama penyakit jiwa. Data mentahnya ini dikelola atau diolah oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Selanjutnya metode observasi eksperimental. Di sini metode observasi eksperimental ini adalah metode di mana observasi menentukan lebih dahulu hal-hal yang akan diobservasi dan di mana atau dari mana ia akan mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Indah Mardatila. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu asesmen observasi. Nah, dalam menjelaskan ini saya mengambil salah satu tokoh yang bernama Whelan pada tahun 1956, di mana beliau mengemukakan beberapa hal pokok yang dapat diobservasi, di antaranya penampilan umum, reaksi emosi, dan cara berbicara. Nah, yang pertama saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana penampilan umum. Dalam penampilan umum dapat berupa penampilan fisik yang secara umum nampak oleh mata, di antaranya salah satu orang yang akan kita observasi itu, apakah orang tersebut memiliki tubuh yang gemuk atau kurus, dan juga apakah orang tersebut memiliki tinggi badan yang cukup tinggi atau memiliki tinggi badan yang rendah. Nah, bersama dengan observasi fisik ini, kita juga harus memiliki beberapa data tentang si klien kita tersebut, diantaranya jenis pekerjaan yang dia lakukan dan juga status perkawinannya itu seperti apa, karena memungkinkan dapat dilihat hubungan di antara ketiganya tersebut. Baik, dari penampilan fisik umum dapat ditarik beberapa hipotesis tentang dasar-dasar feel kekhususan, apa motif atau sikap dan tingkah laku yang muncul, serta yang berkaitan dengan tingkah lakunya tersebut, serta efek sosial dari penampilannya tersebut. Selain penampilan fisik, kita juga dapat mengobservasi bagaimana si klien kita tersebut cara berpakaiannya dan gaya penata rambut si klien tersebut, yang seringkali mencerminkan bagaimana si klien tersebut memandang dirinya di lingkungan sosial dan bagaimana si klien tersebut memandang dirinya sendiri. Baik, dalam penampilan umum ini kita dapat melihat bagaimana individu dalam lingkungan sosialnya. Baik, selanjutnya yang kedua ialah reaksi emosi. Whelan menjelaskan bahwa reaksi emosi juga dapat diobservasi ketika wawancara berlangsung. Nah, dalam wawancara, biasanya si pemeriksa atau si pewawancara seringkali dapat merasakan suasana-suasana tertentu pada saat wawancara berlangsung. Nah, misalnya suasana lucu, sedih, tegang, dan holistik atau permusuhan. Pada saat wawancara berlangsung, indikasi ketegangan yang terlihat pada klien, misalnya yang pertama, air mata yang berlinang, berkeringat di muka dan tangan, dan mengeringnya bibir karena ketakutan atau kecemasan, dan berikutnya perubahan warna muka menjadi lebih pucat atau memerah. Baik, berikutnya terkadang terlihat juga tremor atau gemetaran pada jari atau bibir bila klien dalam keadaan tegang. Terkadang juga dapat dilihat bahwa sikap yang tidak bisa tenang seperti klien mengubah posisi duduknya atau menggerak-gerakkan kakinya yang mengindikasikan bahwa klien tersebut dalam keadaan tidak tenang. Terkadang ada juga yang menunjukkan reaksi yang berlawanan dari reaksi-reaksi sebelumnya, seperti gerakan si klien tersebut melambat dan berbicara yang lebih pelan. Terkadang ada juga klien pada saat
Pada gangguan yang lebih berat, sering respon emosional menjadi kurang atau sama sekali tidak ada, seperti contohnya psikopat yang memperlihatkan reaksi yang lebih tenang. Ini terjadi karena setiap orang berbeda-beda dalam menanggapi reaksi, dalam merespon pertanyaan ataupun situasi-situasi tertentu. Baik, penampilan hanya dapat memberikan kesan sepintas tentang si klien karena penampilan dan ekspresi emosi dapat diubah oleh sebagian orang. Nah, dalam hal ini, Willen juga menjelaskan cara berbicara juga dapat diobservasi karena cara berbicara juga memiliki makna-makna tertentu pada setiap kalimat dan kata-katanya. Dalam cara berbicara, kita juga dapat mengobservasi setiap kalimat dan kata-kata yang klien kita berikan karena dapat diinterpretasi makna di baliknya. Dalam hal berbicara, klien dan pemeriksa saling berhubungan untuk waktu yang cukup lama, dan gaya berbicara, corak bahasa, serta bahasa yang digunakan, dan nada berbicara serta kata-kata yang digunakan, semua tersebut dapat memiliki makna-makna tertentu atau si observer dapat menginterpretasikannya terhadap makna-makna tertentu. Misalnya pendetri atau menggunakan kata-kata yang muluk-muluk dapat diamati oleh observer. Ada juga orang yang selalu meminta maaf dan ada orang yang sering memberikan pembenaran pada dirinya atau justification dan sebagainya. Nah, di sini si observer dapat memaknai setiap kalimat yang mereka berikan tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.